Nanti kita akan belajar bagaimana cara memperbaikinya. Ya, insya Allah mudah sekali Bapak sekalian, mudah sekali. Saya akan jelaskan toolsnya, softwarenya, aplikasinya apa yang kita bisa pakai. Ya, dan semakin kita bisa manfaatkan ini, maka insya Allah tubuh atau kesehatan itu akan jadi sesuatu yang luar biasa gampang kita dapatkan. Ya, tapi kata kuncinya tadi ya, kita harus jadikan ini sebagai ketaatan kita harus jadikan ini sebagai rasa syukur kita. Jadi hidup sehat itu ya harus membuat kita lebih taat. Percuma minum madu, percuma minum habatus soda, percuma segala macam yang aktivitas sehat itu dilakukan kalau malam nggak bangun, ngaji nggak selesai satu hari, sedekah begitu-begitu aja. Dari SMA, dari kuliah, dari menikah segala macam sedekah nggak pernah ada perubahan, misalkan. Ya, apalagi kadang-kadang kencelengan lewat, 2000 tuh nggak perlu tutup-tutupin lah, masukin aja lah. 100.000 oke lah tutup, kalau 2000 nggak perlu tutup lah. Semua juga orang kayak begitu 2000 ya. Itu nanti saya jelaskan. Ya, jadi kembalilah kepada Allah ya, kembalilah kepada Allah. Kalau lagi sakit, yang dikerjakan pertama kali bukan ke dokter, bukan ke rumah sakit, kecuali emergensi sih ya. Bukan ke herbalis, bukan ke pembekam, tapi sholatlah dulu 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah. Itu dulu yang pertama kali dikerjakan. Kenapa? Apa susahnya Allah menyembuhkan kita Bapak sekalian? Begitu mudah Allah menyembuhkan. Cuman seringnya manusia lupa sama Dia. Mobil Toyota kalau dibuat pasti ada spare part, pasti ada onderdilnya. Maka kita juga sama. Kalau kita manusia ya, ada onderdilnya, ada suku cadangnya, ada aplikasinya. Maka manusia itu dikasih Allah aplikasinya. Aplikasi untuk hidup sehat, untuk menjalankan peran dia sebagai Abdullah dan Khalifah. Ya. Aplikasi pertama apa? Aplikasi atau software yang pertama adalah sholat. Kata Allah dalam Al-Quran, Ista'inu bis-sobri was-sholat. Jadikan sholat sebagai penolong. Jadi kalau sakit, kalau lagi ada masalah, lagi ada segala macam urusan, sholatlah. Sholat minta petunjuk sama Allah. Misalkan lagi sakit, apakah tidak mungkin bagi Allah, ataukah begitu sulitnya Allah mengobati orang yang kena gagal ginjal, kena kanker, kena macam-macam penyakit berat itu hanya mungkin dengan sekedar minum serai? Bisa loh. Ya, tadi saya pas di Galaksi tadi ada ibu-ibu subhanallah 5 tahun apa 7 tahun gitu dia kena autoimun. Sekian lama berobat gitu kan. Dia mulai ikutin postingan-postingan saya tadi datang, dan itu waktu autoimun dia terkena itu subhanallah ya nggak bisa hamil, tadi datang sudah hamil, dan itu butuh waktu nggak lama, dan nggak cerita, tapi mungkin dia less than 3 months lah, kurang 3 bulan mungkin sudah banyak perubahan di badannya. Kenapa? Karena dia kembali ke produk ciptaannya Allah ya, produk ciptaannya Allah. Tools yang pertama adalah sholat ya, tools yang pertama adalah sholat. Sholat apa? Semua jenis sholat, sholat wajib mau jelas. Bahkan kalau seandainya kita ikutin bagaimana pola-pola atau mungkin bagaimana petunjuk Nabi SAW, maka sebenarnya umat Islam itu adalah umat yang tidak boleh ada karies. Gak boleh. Umat Islam itu adalah umat yang tidak boleh ada plak gigi. Kok bisa? Baik. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi bilang gini, kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan mereka setiap habis berwudu mereka bersiwak. Oke? Kalau sholat wajib saja 5 kali, maka sudah 5 kali kita sholat. Ada hadis lagi kelanjutannya. Kalau tidak memberatkan umatku, maka setiap mau sholat mereka aku akan wajibkan untuk bersiwak. Sudah 10 loh. Ini belum sholat rawatib. Total dalam sehari itu bisa 30 kali mungkin kita bersiwak. Dan bahannya pada odol itu semua ada pada siwak. Kayu siwak. Ya, silikanya ada, fluoride-nya ada, natriumnya ada, kloride, semua ada di situ. Sehingga kalau kita pelajari, termasuk salah satu sunnah kenabian adalah bersiwak. Itu bersiwak. Ya. Maka kalau kita tadi ikutin pola-pola itu, sebenarnya banyak penyakit yang bisa hilang. Ya, gigi termasuk salah satunya. Jadi yang pertama software adalah sholat. Ista'inu bisobri was sholat. Terutama sholat-sholat yang memang dikhususkan atau mungkin ada fadilahnya. Contoh sholat malam ya, sholat malam. Kalau bisa Pak Bu, mulai sekarang jangan lagi kelewatan sholat malam. Kalau sekarang subuh jam 4 lebih 11 ya, bangunlah jam setengah 4 atau 4 kurang seperempat. Minimal sholat 2 rakaat atau 3 atau 4 rakaat. Witirnya ba'da isya boleh kok.
witir ba'da isya, nanti habis itu malam tinggal tahajud aja, nggak apa-apa. Jangan pernah kehilangan. Sebab apa? Kalau seandainya kehilangan satu malam saja, maka timeline kehidupan kita, jalur waktu atau jejak kehidupan kita itu tidak mencatat kita pernah sholat waktu itu gitu loh. Sayang kan? Ya, maka jangan pernah. Jadi kalau urusannya kebaikan, maka menangislah kita kalau terlewat di situ.